Nah, jika teman-teman perhatikan baik-baik di sini ya, untuk lini masa persiapan ya untuk Perval Administrasi PPG dalam Jabatan 2023 ya. Sekarang ini kita sudah masuk ya di bulan-bulan Maret. Nah, di sini teman-teman ya, tepatnya pada pengolahan hasil Perval Administrasi PPG dalam Jabatan 2023 ya, ini ya, 9 sampai 11 Maret. Nah, nanti penetapannya ini diperkirakan ya, untuk Perval ini ya 13 Maret dan seterusnya, tentu ini nanti akan pelaksanaan, PPG dalam jabatan. Jadi, teman-teman sekalian, untuk PPG dalam jabatan ini sudah pasti akan terlaksanakan ya. Nah, kalau teman-teman kemarin masih ingat ada Verval 1, 2, 3, dan 4 ya, itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya dan kita akan lebih bahas secara detail lengkapnya tentu di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan di video kita kali ini kita akan sharing kepada teman-teman sekalian ya. Kebetulan kita mendapatkan sebuah share ya, sebuah informasi terkait dengan PPG ini teman-teman ya. Jadi tentang PPG ini ya, sebuah slide yang kalau kita lihat ini sumbernya ya resmi sepertinya ya. Nah, tapi kita akan coba cek di sini sekaligus memberikan informasi pada rekan-rekan sekalian berkaitan dengan PPG. Jadi nanti tentu ada hal-hal yang sangat penting, pastikan teman-teman simak sampai selesai, jangan sampai ada yang terlewat ya, agar bisa mempersiapkan dengan baik tentunya ya. Oke, kita langsung menuju di bagian pertama. Nah, jadi perlu dipahami teman-teman, ada 2 jenis PPG ya. Nah, ini sesuai dengan regulasi aturan terbaru ya, ada PPG dalam jabatan ya ini, ada juga PPG prajabatan ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kedua hal ini PPG pra dan PPG dalam jabatan tentu ini diperuntukkan bagi yang berbeda-beda ya. Untuk PPG dalam jabatan adalah guru yang memenuhi syarat ya, kata kunci adalah guru ini ya, guru. Nah, sedangkan untuk prajabatan bagi lulusan S1 atau D4 yang belum ya menjadi guru dengan ketentuan berlaku ya. Nah, ini semuanya terbalut dalam program PPG teman-teman ya. Nah, untuk PPG dalam jabatan sendiri ya sesuai dengan regulasi atau aturan resminya ya, bahwa di pasal 1 ayat 2 ini teman-teman ya, Permendikbud nomor 54 tahun 2002 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan ya, yaitu dengan melakukan atau mengikuti program pendidikan profesi guru ya atau yang disebut dengan PPG ini tentu sudah tidak asing lagi teman-teman ya. Nah, tujuan PPG itu apa sih teman-teman? Nah, tujuan PPG atau sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi 4 kompetensi guru ya, kompetensi guru ini teman-teman ya, sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan ya. Tapi realnya ya PPG dalam jabatan ini adalah tujuannya adalah untuk sertifikasi tentu ya, untuk mendapatkan tunjangan sampai saat ini. Betul tidak teman-teman? Jawab di komentar ya. Oke. Nah, sasaran PPG dalam jabatan, sasarannya ini ya, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025 sasarannya ya, sasaran guru dalam jabatan nantinya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa sih sampai di 2025 ini ya. Jadi simak terus ya sampai akhir video ini. Nah, ini terdiri dari guru yang telah memiliki sertifikat pendidik guru penggerak, ya, guru yang telah mengikuti pendidikan dan PPG namun belum lulus UTN ini ya. Nah, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, ini yang belum sertifikat pendidik ini bisa sudah lulus ya, lulus seleksi akademik ya, atau belum teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk kategori yang mana nih? Nah, kalau sudah lulus seleksi akademik ini aman ya, tinggal lanjut ya. Lanjut untuk verval dan persiapan. Nah, bagi yang belum ini jangan khawatir, nanti juga tentu ada rekrutmen lagi teman-teman. Nah, syaratnya sekarang calon mahasiswa PPG dalam jabatan ini sendiri ya, persyaratan pertama, status guru ya, 3 tahun terakhir ini. Nah, ini kemudian di Dapodik sudah jelas ya, sarjana S1 nah, atau D4 ya. Jadi tidak memandang teman-teman S2 itu tidak
menjadi perhatian khusus ya, tidak. Kemudian NUPTK usia 58 dan sehat jasmani rohani, bebas narkotika dan berkelakuan baik. Itu syarat secara umum. Lalu tahapan umum PPG dalam jabatan ya, penetapan jumlah mahasiswa ini, Kemdikbud, sosialisasi. Ya, ini untuk penerimaan calon mahasiswa ya, sekali lagi pendaftaran melalui satu pintu yaitu SIM PKB. Lalu seleksi administrasi dan akademik. Jadi teman-teman yang kemarin belum lulus seleksi akademik tentu harus mulai lagi di administrasi, nanti baru lanjut ke seleksi akademik gitu teman-teman. Lalu baru akan diumumkan di hasil seleksi ya. Lalu setelah ini selesai proses rekrutmennya baru nanti akan melaksanakan atau pelaksanaan PPG. Nah, sosialisasi PPG ini teman-teman, ini adalah sebuah web ya, web portal resmi ini. Teman-teman juga bisa selalu pantau di sini ya, webnya ppgkemdikbud.go.id ini. Nah, ada penetapan jumlah mahasiswa, tata cara pendaftaran, mekanisme penyelenggaraan ini ya. Nah, sosialisasi ya Direktorat, Dinas LPTK, Dinas Pendidikan, dan juga di channel ini tentunya yang juga kita terus memberikan update informasi kepada teman-teman sekalian ya. Maka dari itu teman-teman yang belum, subscribe ya, segera like dan subscribe dulu di channel ini tentunya, biar gak ketinggalan update terkini ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk penentu keikutsertaan calon mahasiswa. Nah, ini sesuai dengan regulasi atau peraturan PPG dalam jabatan ya, nomor 54 tahun 2022 ya. Nah, ini sesuai regulasi yang terbaru tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik ya, guru dalam jabatan ini ya. Ini lebih disederhanakan dalam penjelasan ini ya. Nah, ini jadi masa kerja paling lama itu didahulukan usianya ya, setelah itu baru satuan pendidikan daerah khusus ya, kemudian nilai ya. Jadi ini ke bawah begitu teman-teman ya urutannya ya tentu ya, mulai dari masa kerja, usia dan daerah khusus, lalu nilai ya. Ini kalau secara regulasinya atau aturannya teman-teman ya. Nah, pelaksanaan PPG dalam jabatan ini, ya beban belajarnya itu 36 SKS teman-teman, ya. Pemenuhan ini bisa rekognisi atau rekognisi itu sejenis, penyesuaian begitu teman-teman ya, dan pembelajaran PPG-nya atau pendidikannya ya. Jadi ada 2 hal ya, 2 cara ini ya, yang tentu nanti connect dengan ya yang namanya program guru penggerak atau PGP nanti juga kita jelaskan ya. Lalu beban belajar PPG dalam jabatan ya, ini dia ya. Untuk yang sudah, memiliki sertifikat pendidik guru penggerak setara 36 SKS, belum lulus UTN juga dianggap setara 36 SKS semua ya untuk kedua hal ini teman-teman ya. Lalu guru yang diangkat kategori 1 sampai dengan 2015 ya, rekognisi pembelajaran masa lampau 24 SKS ya, jadi pembelajarannya sisa 12 SKS saja. Untuk kategori kedua yang kemarin tahun 2016 sampai dengan 2015, maka rekognisinya hanya 18 SKS dan pendidikannya 18 SKS ya. Jadi kesimpulannya untuk kategori 1 ini ya, kategori 1 ini 12 SKS, sedangkan kategori 2 itu pendidikannya 18 SKS. Jadi semakin banyak SKS-nya tentu semakin lama ya, sesuai dengan TMT-nya. Yang kategori 1 ini pendidikannya tentu lebih cepat karena hanya ada 12 SKS saja teman-teman ya. Itu. Nah, beban belajarnya ini sekarang ya secara, grafik atau secara tabel ini ya untuk PPG ya. Nah, jadi rekognisi pembelajaran masa lampau ya, pembelajaran PPG ini, tidak ada ya, karena apa? Sertifikat guru penggerak ini sudah setara dengan 36 SKS ya, ini juga sama. Nah, kalau yang guru TMT atau sampai dengan 2015 ya, ini ya, rekognisi masa lampau 24, pembelajaran 12 dan ini tadi sama ya, sama dengan penjelasan sebelumnya, hanya ini ditampilkan dalam bentuk tabel gini, mungkin lebih sederhana. Jadi fokus di sini untuk pembelajaran PPG-nya ya, ini rekognisi jadi sudah, seperti diskonnya begitu teman-teman ya. Nah, pembelajaran mahasiswa PG dalam jabatan ini ya ada beberapa hal ya, mulai dari pendalaman materi ya, melalui analisis materi pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, literasi, numerasi dan keterampilan berpikir tinggi, higher order thinking skill.
Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran melalui desain pembelajaran inovatif ya berupa pembelajaran berbasis masalah problem based learning dan berbasis project based learning. Lalu ada uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan dan uji kompetensi bagi mahasiswa PPG dalam jabatan ya. Jadi kurang lebih untuk pembelajaran PPG seperti ini teman-teman gambarannya. Nah, untuk pembelajaran mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru yang TMT sampai dengan 2015 ya ini pendalaman materinya 5 SKS ya. Di 12 hari efektif pengembangannya 3 SKS kemudian praktik pengalaman 4 SKS ya. Jadi kalau di total ini total ya semuanya 12 SKS teman-teman ya. Nah, kalau yang ini TMT 16 sampai 2025 ya, pendalaman materi 6, kemudian PPL-nya 5 ya, kemudian, pengembangan perangkat pembelajaran maaf ya, PPL-nya 7 ya. Kalau di total ini berarti ada 18 SKS ya, cocok dengan yang kita sampaikan di awal tadi ya. Kemudian pembelajaran mahasiswa PG dalam jabatan praktik pengalaman lapangan ya, praktik pengalaman lapangan di sekolah mitra yang ditetapkan oleh LPTK ya, sekolah mitra. Yang menetapkan LPTK ini ya, jelas ya ditetapkan oleh LPTK atau kampusnya ya, kampus di mana PPL-nya begitu ya. Biasanya sih di sekolah sendiri-sendiri ya. Selama mengikuti praktik pengalaman lapangan, mahasiswa dinilai oleh guru pamong dan dosen ya, ini jelas. Ya, dengan aspek penilaian ada pengetahuan, keterampilan dan perilaku teman-teman. Nah, uji kompetensi mahasiswa PG dalam jabatan. Nah, ini hasil penilaian praktik pengalaman lapangan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi mahasiswa ya. Jadi PPL-nya ini menjadi prasyarat ya untuk mengikuti UKM PPG ini. Lalu uji kompetensi mahasiswa berupa uji kinerja ya, mengukur capaian pembelajaran lulusan mahasiswa berupa praktik pembelajaran dan penilaian portofolio lalu UP atau uji pengetahuan. Untuk mengukur pemahaman ya konsep atau materi capaian pembelajaran lulusan mahasiswa dan ini banyak yang jatuh di sini teman-teman di uji pengetahuan ini ya karena ini menggunakan aplikasi ya Safe Exam Browser ya. Nah, ini online ya jadi langsung terdeteksi sistem ya nanti diurutkan atau ditarik data lulus atau tidak. Nah, uji kompetensi mahasiswa dilakukan oleh kementerian melalui panitia nasional ya mau Panselnas lagi CPNS lagi. Nah, sekarang menarik ini untuk PPG dalam jabatan guru penggerak yaitu tidak menempuh PPG ya, dan tidak menempuh pembelajaran ya. Jadi langsung mengikuti ujian ya. Ujiannya apa? Nah, sabar dulu ya. Lalu tidak mengikuti uji komprehensif, tidak mengikuti PPL juga tidak perlu ya. Cukup melaporkan tugas yang telah dibuat dalam pendidikan guru penggerak. Jadi lapor ya tugasnya di guru penggerak dan mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan saja. Ini jelas teman-teman ya. Jadi kita tarik ke atas ini ya kalau, PPG dalam jabatan reguler ini semuanya. Nah, kalau yang guru penggerak berarti langsung di bagian sini, UP saja di sini teman-teman ya. Jadi langsung pada to the point UP. Tapi ini seperti menjadi jebakan teman-teman ya, karena apa? Ya karena untuk UP ini kan dipersiapkan materi ya, ilmu-ilmu teknis sesuai dengan, kompetensi profesional yang kalau kita tidak pelajari itu tentu kita sangat rugi, lupa ya. Jadi ini seperti jebakan, jangan sampai teman-teman terlena, langsung ikut UP, langsung ikut ujian dan hasilnya kurang memuaskan. Jadi kan ya sangat rugi ya. Lalu, bagi Bapak Ibu yang belum lulus UTN ya, ini, nah ini juga sama dengan guru penggerak tadi ya, langsung mengikuti UP teman-teman ya. Kemudian alur proses PG dalam jabatan. Nah, ini dia yang penting. Jadi dari Dapodik teman-teman ya perhatikan baik, makanya Dapodik ini jangan sampai ada kekeliruan. Ya, lalu penetapan peserta ini ya, kemudian ada lapor diri, belajar mandiri ya ini, kemudian orientasi, pengisian EPKS ya, kemudian pelaksanaan PPG-nya ya, lalu UKM PPG ya, kelulusan PPG ya. Nah, dari sini Dapodik sini tentu ya untuk pendaftarannya melalui yang namanya SIM PKB jelas ya. Pendaftaran administrasi ya, kemudian seleksi akademik ini ya. Seleksi akademik ini ya kalau lolos diumumkan dan mengisi ke
persediaan, baru penetapan dan pendidikan. Begitu teman-teman ya alurnya ya. Nah, sekali lagi alurnya dari, data Dapodik ya, sekali lagi kalau teman-teman mungkin tidak terpanggil, tidak memenuhi syarat, itu sekali lagi cek lagi di Dapodik, itu ya. Nah, kemudian ada verbal lagi sasaran sesuai dengan informasi yang pernah kita share ya, ada peserta verbal-verbal ini masih ingat tidak teman-teman ya? Jadi ada verbal sasaran satu, ya sasaran 2, sasaran 3 ya. Nah, ditambah lagi beberapa saat berikutnya ya, itu ada ya verbal sasaran 4 lagi teman-teman ya, dan tambah lagi nih ya di beberapa saat lagi kemarin ada verbal sasaran 5 ya. Wah, jadi ada, kurang lebih 1 sampai 5 verbal ya, kategori ya, kategori verbal. Nah, teman-teman masuk yang mana mungkin boleh tinggalkan di chat atau di komentar ya. Nah, ini kalau kita lihat jumlahnya ya, yang sasaran satu ini yang sudah lulus seleksi akademik ada 35.633. Sasaran 2 ada 10.000. Nah, sasaran 3 ada 2 ribuan. Nah, sasaran 4 lulusan guru penggerak ini sampai angkatan 1 sampai 7 tentu masih dalam proses ya, karena yang sudah lulus itu 1 sampai 5 ya, yang angkatan 6 dan 7 itu masih OTW, masih pendidikan ibaratnya ya. Nah, lalu syarat-syarat, peserta verbal ini ya, kurang lebih sama tadi ya dengan persyaratan tadi ya, terdaftar sebagai peserta verbal ya. Jadi untuk verbal tadi 1 sampai 5 itu harus ya terdaftar ya sebagai peserta verifikasi, kalau tidak terdaftar ya nggak bisa ya, begitu. Lalu Dapodik ini wajib ya, NUPTK ya masih aktif ini, banyak juga teman-teman yang bertanya sudah keluar begitu ya nggak bisa ya. Itu usia tinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, sasaran verbal peserta antrian. Ya, ini verbal peserta antrian ya guru lulus seleksi akademik ya tadi 35.000 ya ini. Ini pemberkasan-pemberkasan yang harus dilakukan dan ini sudah berjalan teman-teman, sudah selesai ya kemarin ya. Nah, teman-teman juga sudah, kami sering sampaikan di beberapa video sebelumnya, kita selalu update ya, interval 1, 2, 3. Ya ini selalu kita update di channel ini ya. Makanya teman-teman sangat rugi kalau tidak memantau terus informasi dari, channel ini ya. Nah, untuk yang verbal 1 ini ada rincian jumlahnya. Nah, kalau di tempat teman-teman kira-kira jumlahnya berapa, jadi bisa langsung lihat di tampilan ini, bisa di-pause dulu videonya, ya bisa dilihat teman-teman daerahnya mana, jumlahnya berapa ya. Kemudian untuk yang sasaran 2 dan 3 juga ada ini teman-teman ya. Ini sasaran 2 dan 3. Nah, sasaran 2 dan 3 itu apa sih? Mungkin teman-teman lupa ya. Sasaran satu itu yang sudah lulus seleksi akademik, sasaran 2 itu yang sudah lulus akademik namun belum menyelesaikan proses administrasinya ya. Lalu yang ketiga, yang telah mendapat kesempatan PPG, namun tidak menyelesaikan proses penandatangan dokumen bantuan pemerintah ya, sasaran 2 3. Nah, ini jumlahnya ya, untuk sasaran 2 dan 3 silahkan di-pause dan dilihat untuk daerah teman-teman. Lalu ini lini masa tadi ya, sekarang, akan segera rilis tentunya ya. Ini sudah berproses dari 1 ya, 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang ini kan sudah selesai ya, selesai untuk, melakukan verbal ya, hanya untuk yang verbal ke angkatan 5 ini. Nah, ini jadwalnya adalah ini teman-teman ya, jadi masih, on proses tentunya karena yang verbal sasaran 5 ini kalau kita lihat pada, jadwal di sini teman-teman ya, jadwalnya pendaftaran 13 sampai 19 Maret ya ini. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang termasuk kategori 5 jangan sampai terlewat, makanya sangat rugi sekali ya, karena banyak yang menganggap sepele jadi terlewat, rugi ya. Nah, ini teman-teman ya. Nanti tentu setelah, verbal selesai, baru akan dilanjutkan ya untuk penetapan ya, penetapan dan tentu akan dilanjut dengan pemanggilan atau pendidikan nantinya ya. Nah, syarat dan jadwal verbal ini ya, ini juga setiap, edaran ini sudah kita bahas ya, di lampiran berikutnya biasanya ini juga sudah kita selalu bahas ya.
syarat administrasi apa, scan-scan apa, sudah kita bahas ya. Nah ini jadwal juga sudah, ya ini saya rasa sudah. Nah linearitas teman-teman ini sangat penting ya. Nah banyak sekali teman-teman yang sampai saat ini pun linearitas itu masih masih bingung ya. Ini kita langsung simulasikan. Jadi di sini simpelnya begini teman-teman ya. Simpelnya misalkan nah ini, misalkan teman-teman itu S1-nya apa? Kita lihat di sini ya. Nah, program studi S1 ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu S1-nya apa? Ya bukan S2 ya. S1-nya apa? Ya, ini geser bawah dulu ya. S1-nya apa teman-teman ini? Nah, S1-nya apa, baru nanti ditarik ke kiri ya untuk bidang studi PPG yang bisa diambil. Jadi yang bisa ngambil PPG IPS ya itu ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini ya, jurusan yang, cukup banyak ya ini ya, dan ilmu, sosial, kemudian tadris, geografi, ekonomi, tata niaga dan seterusnya ke bawah semua ini, itu bisa mengambil untuk prodi IPS atau bidang studi PPG IPS. Ya begitu. Jadi teman-teman cek ya jurusannya di sebelah kanan ini S1-nya apa gitu ya. Nah seperti, kita lihat lagi di sini untuk yang lain prodi yang mungkin sering sering nah untuk SMK-SMK ya. Jadi langsung bisa dikontrol F pencarian untuk, eee, S1-nya teman-teman ya, matematika misalkan. Nah, jadi matematika ini juga kalau teman-teman cermati baik-baik ya, nah matematika ini bisa ya kalau teman-teman S1 matematika bisa ngambil PPG, PGSD. Tapi ini tidak disarankan, kenapa? Karena nanti teman-teman akan kesulitan biasanya ya. Karena apa? Karena teman-teman S1 basicnya kan matematika. Kalau ikut PPG, PGSD kan materinya cukup kompleks berbeda dengan yang teman-teman pelajari saat kuliah dulu matematika. Jadi teman-teman tipsnya ya ambil saja matematika ya. Nanti ketika sudah memiliki sertifikat pendidik matematika itu tetap linier kok dengan PGSD. Jadi aman, teman-teman. Jadi itu saja informasi yang kita bisa share ya. Sekali lagi kalau ada masukan, saran, tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bisa tambahkan informasi atau teman-teman mau melengkapi dengan senang hati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.